Bahkan para malaikat dari klan darah yang berasal dari jurang iblis juga merasa tidak tenang. Si tangan 8 di antara Blue Star atas klan darah mereka setidaknya memiliki tingkatan dewa 3 paling atas, tetapi sekarang telah terbunuh oleh seorang umat manusia yang belum mencapai tingkat surga. Area pertarungan menjadi hening, para pendekar dari klan darah semuanya juga terkejut, dan tidak berani memprovokasi lagi. Bahkan seorang Herwin yang memiliki darah raja juga tidak berani berkata-kata, bahkan dirinya tidak berani menjamin dapat memenangi si tangan 8, tetapi sekarang si tangan 8 sudah tewas. Koalisi umat manusia bersorak dengan keras, semuanya telah selesai, pertandingan kali ini dimenangi oleh mereka. Terima kasih Tuan Cameron Lin. Beberapa junior dari keluarga Beitang berlutut di atas tanah, air matanya mengalir dengan deras, lalu menatap Cameron Lin mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ada beberapa orang juga mulai berteriak, seketika suasana menjadi sangat ricuh. Tuan Cameron Lin, pertarungan sudah selesai, datanglah ke rumah keluarga Beitang kami. Kedua mata dari malaikat senior dari keluarga Beitang dipenuhi oleh air mata, menatap Cameron Lin dengan penuh rasa berterima kasih. Cameron Lin hanya menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa malaikat senior dari keluarga Beitang ingin membalas budinya, dia memperkirakan dia akan memberinya hadiah. Tetapi Cameron Lin melakukan pertarungan ini untuk demi umat manusia, bahkan meskipun tidak memiliki urusan dengan keluarga Beitang, dia juga akan tetap bertarung. Siapa yang ingin bertarung? Suara Cameron Lin dipenuhi dengan kedinginan. Meskipun kondisinya sekarang tidak terlalu baik, tetapi saat ini adalah kesempatan yang baik, para pendekar terkuat tidak dapat bertarung. Kebetulan dengan kesempatan ini dia dapat menaklukkan beberapa orang yang kuat di klan darah, demi mengurangi beban di pertarungan selanjutnya. Kamu terlalu angkuh. Seseorang dari klan darah memarahinya, jika tidak terima, kamu kemarilah, aku akan memenggalmu layaknya membunuh seekor ayam. Ucapan Cameron Lin sangat sederhana, menatap Herwin yang berdiri di belakang seorang malaikat. Dia berharap Raja Blood ini dapat bertarung dengannya. Raja Blood dari klan darah ini sebenarnya juga dapat dianggap remeh. Jika tidak mungkin seorang malaikat dari klan darah dapat marah, karena si tangan 8 yang kekuatannya lebih lemah dari seorang Marco yang merupakan keturunan raja dibunuh olehnya. Selain itu sejak awal para anggota dari klan darah juga sangat sombong, dan menganggap remeh kemampuan dari umat manusia. Kamu mengira aku tidak berani melawanmu? Seorang anggota yang terlihat seperti kelabang dari klan darah tersinggung, di belakang punggungnya juga terdapat sepasang sayap, dan bergerak dengan pelan, memunculkan kabut yang beracun. Kalau begitu kemarilah dan terima kematianmu. Cameron Lin berkata dengan dingin. Diam. Malaikat dari klan darah berkata, cukup sampai sini, tunggu hingga kalian merasa dapat bertarung dengan kami, baru kita bertarung lagi. Pendekar dari umat manusia tidak berkata-kata, setelah melihat kemampuan sebenarnya dari klan darah, mereka juga tidak memiliki kepastian untuk mengalahkan klan darah. Mengakhirinya dahulu adalah pilihan yang terbaik, meskipun mungkin di waktu yang akan datang klan darah juga akan bersiap, tetapi mereka juga dapat melakukan lebih banyak lagi persiapan. Bubarlah. Ashley Zeng berkata, masalah ini memang hanya dapat dirinya yang menyudahinya. Meskipun keluarga Suan Yuan adalah penggagas dari koalisi kali ini, tetapi yang datang dari keluarga Suan Yuan hanya ada Jordi Suan Yuan dan Paulus Suan Yuan. Dengan status dan kemampuan mereka berdua masih belum cukup untuk mengambil sebuah keputusan untuk semua orang. Dengan adanya komentar dari Ashley Zeng, semua orang menjadi tenang. Meskipun beberapa junior tidak rela, tetapi mereka juga tahu jika bertarung sekarang, mereka tidak akan mendapatkan dampak baik, sehingga hanya dapat menahan kekesalan tersebut di dalam hatinya. Ketika koalisi Kunlun datang, mereka terlihat sangat hebat, tetapi saat kembali mereka terlihat sedikit tertekan. Meskipun pertarungan tadi lama, tetapi kerugian mereka juga tidak sedikit, karena terdapat 10 pendekar terkuat mereka terluka. Belum lagi para pendekar tingkat dewa. Cameron Lin dengan para pendekar terkuat lainnya berada di atas perahu perang milik keluarga Suan Yuan. Suasana di atas kapal sangatlah tegang.
Kekuatan dari klan darah benar-benar di luar dugaanku. Ashley Zeng berkata terlebih dahulu. Kita harus membentuk koalisi, menyatukan seluruh kekuatan Kunlun, Jordi Suanyuan berkata. High Heaven. Julia Simen berkata dengan nada dingin. Saat mengungkit High Heaven, ada beberapa wajah dari pendekar senior terlihat kusam, para hewan kuno yang berada di dalam High Heaven saat 1500 tahun lalu, memaksa mereka para petinggi klan masuk ke dalam High Heaven. Sekarang jika pergi untuk membentuk aliansi dengan mereka, maka para klan hewan kuno tersebut tentu saja tidak akan bersikap baik pada mereka. Siapa yang akan pergi? Ashley Zeng tersenyum dan bertanya, semua orang hanya menatap langit, menatap tanah, dan tidak berbicara. Saat ini pergi ke High Heaven membentuk koalisi, tentu saja bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi para petinggi klan beberapa tahun ini tidak sedikit berselisih dengan mereka, maka jika pergi pasti akan menerima hinaan. Melihat para dewa terkuat tidak berbicara, Cameron Lin bersuara, aku saja yang pergi, aku memiliki hubungan dengan klan Serigala Abu-Abu, oh. Semua orang terkejut menatap Cameron Lin, meskipun Serigala Abu-Abu tidak terlihat begitu kejam, tetapi di High Heaven dia memiliki posisi yang tinggi. Klan Serigala Abu-Abu adalah seseorang yang terkuat di dalam High Heaven, klan Harimau, klan Rubah, dan juga klan Phoenix juga sangat kuat. Jika Cameron Lin dapat bekerja sama dengan klan Serigala Abu-Abu, maka akan sangat mudah untuk bekerja sama dengan koalisi High Heaven. Senior dari klan Rubah memiliki sedikit hubungan denganku, biarkan aku pergi menemui klan Rubah. Ashley Zeng berkata, baguslah kalau seperti itu. Semua orang menganggukkan kepala, jika benar-benar dapat bekerja sama dengan dua klan ini, maka koalisi akan sangat mudah, dan juga kemampuan dari Ashley Zeng sudah cukup untuk mewakili klan mereka. Setelah kembali ke kediaman keluarga Suanyuan, Cameron Lin hanya beristirahat 5 hari, kemudian berangkat bersama Ashley Zeng. Perjalanan ini mewakili seluruh umat manusia, tentu saja tidak dapat hanya 2 orang, sebuah tim yang terdiri dari 10 orang, di antaranya dengan kemampuan paling rendah adalah tingkat manusia dewa, dan merupakan senior manusia dewa. Dan 3 orang yang memimpin adalah Ashley Zeng, Paulus Suanyuan dan juga Cameron Lin. Sekarang di umat manusia, sepertinya sudah tidak ada orang yang menganggap Cameron Lin sebagai seorang dengan tingkatan dewa lagi, tetapi sudah menganggap Cameron Lin sebagai seorang pendekar terkuat. Sekelompok orang tiba di pinggiran High Heaven, semua orang juga tidak menyembunyikan aura dari tubuh mereka. Saat baru mendekati High Heaven, sebuah aura yang kuat muncul dari dalam High Heaven. Seseorang pria paruh baya muncul di atas High Heaven, kemudian dengan tatapan dingin menatap mereka. Sebelum High Heaven dibuka, kalian para umat manusia dengan begitu banyak pendekar mendekati High Heaven. Apakah kalian para umat manusia ingin perang bersama kami klan hewan kuno? Pria paruh baya tersebut berpakaian dengan pakaian berwarna, dan terlihat sedikit angkuh. Raja Merak, kami datang karena ada sesuatu yang ingin kita bicarakan dengan kalian klan hewan kuno. Ashley Zeng muncul, kemudian berbicara dengan tenang. Melihat pemuda yang berada di depannya, tatapannya juga terlihat tertekan. Raja Merak adalah seorang pendekar dari klan Phoenix, kekuatannya sangat membuat orang tercengang, bahkan dirinya juga tidak ingin bertarung dengan Raja Merak. Jika kamu datang ke High Heaven untuk masalah klan darah, maka silahkan kalian kembali, seharusnya kalian juga tahu bagaimana perkembangan klan hewan kuno beberapa tahun ini, itu semua karena kalian umat manusia, sehingga kami tidak akan demi kalian, bertarung dengan klan darah. Raja Merak berkata dengan nada dingin, jelas dia sangat membenci umat manusia di saat itu yang mengusir mereka masuk ke Heaven High, dan beberapa tahun ini mereka juga tidak berhenti menekan klan hewan kuno. Ashley Zeng merasa canggung dan memegang hidungnya, semua orang di umat manusia mengakui hal ini, karena selama dia bukan klan kita, maka dia tidak akan memiliki pemikiran yang sama. Saat umat manusia berada di masa jaya, tentu saja mereka akan menekan klan hewan kuno, dan tidak memberikan kesempatan untuk kembali menyerang. Meskipun masalah ini tidak akan berhasil dengan semudah itu,
tetapi sekarang sudah sangat canggung karena mereka saja belum masuk ke dalam High Heaven tetapi sudah dicegat. Jika klan darah menguasai Blue Star, maka yang sial bukan hanya kami, tetapi klan hewan kuno juga akan mendapatkan dampaknya. Paulus Suanyuan berkata, "Hehe." Raja Merak tertawa dingin dan berkata, "Kami klan hewan kuno sudah cukup sial, apakah akan lebih sial lagi?" Raja Merak, masalah ini bukanlah hal yang dapat kamu putuskan sendiri, antar kami masuk saja ke High Heaven. Ashley Zeng berkata dengan tenang. Memang hal ini tidak dapat aku putuskan sendiri, tetapi kamu harus tahu bahwa klan harimau sangat mudah terprovokasi, dan juga sangat membenci kalian umat manusia. Meskipun kalian dapat masuk ke dalam High Heaven, sebenarnya masalah utamanya adalah apakah kalian dapat atau tidak keluar dari tempat ini. Raja Merak dengan tenang berkata, "Aku juga melakukan ini demi kebaikan antara klan hewan kuno dengan kalian. Jika kalian mendapatkan masalah, maka kami dan kalian umat manusia sudah tidak memiliki ruang untuk kembali berbaikan. Meskipun aku sangat membenci kalian umat manusia, tetapi aku tidak ingin berperang dengan umat manusia. Kamu tidak tahu seberapa pentingnya masalah ini. Tidak perlu berbincang lagi, antar kamu ke Pulau Naga." Ashley Zeng berkata dengan serius. Semua orang terkejut. Mereka hanya pernah mendengar 4 klan utama di dalam High Heaven, dan sama sekali tidak pernah mendengar Pulau Naga. Dragon King sedang tidur, dia tidak akan bertemu dengan kalian, masalah klan darah, akan kami putuskan. Melihat Ashley Zeng bersikeras masuk ke dalam High Heaven, Raja Merak juga tidak mencegatnya lagi. Ucapan mencibirnya tadi juga hanya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya pada umat manusia. Dan masalah aliansi antara dua klan memang tidak dapat dirinya putuskan sendiri. Kalian ikuti aku. Setelah mengatakannya, Raja Merak menghempaskan jubahnya, kemudian formasi yang berada di atas langit High Heaven membuka sebuah jalan. Raja Merak juga tidak peduli dengan kelompok dari umat manusia, kemudian langsung terbang masuk ke dalam High Heaven. Masuklah. Setelah Ashley Zeng mengatakannya, mereka segera mengikuti Raja Merak masuk ke dalam High Heaven. Saat ini di dalam High Heaven, para pendekar dari berbagai klan sedang berkumpul. Ada seekor burung raksasa berwarna merah yang membentangkan sayapnya sepanjang puluhan meter, berterbangan di atas bukit dengan pesat. Ada juga terdapat serigala abu-abu dan harimau putih dengan tinggi puluhan meter. Dan juga terdapat seekor beruang yang sangat besar layaknya gunung, sedang duduk di tengah-tengah keramaian, dan mendengkur seperti petir. Ada juga beberapa orang yang sama seperti manusia, hanya saja di belakangnya terdapat ekor rubah. Di antara mereka semua, para pria terlihat tampan, dan wanita terlihat cantik. Mereka berpakaian sama seperti manusia, hanya saja agak lebih terbuka. Masih ada berbagai hewan kuno lainnya, seperti ular yang sepanjang ratusan meter, elang sebesar ratusan meter yang memiliki bulu berwarna emas di dahinya, dan juga kelinci yang ukuran seperti pada umumnya tetapi kekuatan auranya membuat orang terkejut. Saat ini ada berbagai macam hewan kuno sedang berkumpul, dan juga tidak terjadi pertengkaran apapun. Mereka semua sedang memperhatikan istana yang melayang di atas langit. Istana tersebut sangat besar, di sekitarnya dikelilingi oleh formasi yang kuat. Di dalam istana, saat ini terdapat 6 hewan kuno yang berwujud seperti manusia, selain Raja Merak yang merupakan hewan kuno dengan tingkat surga, masih terdapat Raja Serigala Abu-Abu, Raja Harimau Putih, Rubah Berekor 9, Phoenix Biru, Raja Beruang, dan juga kura-kura Suan. Saat ini wajah mereka terlihat tertekan. Masalah ini, bagaimana menurutmu? Barusan Raja Merak sudah mengirimkan kabar, bahwa dia membawa umat manusia datang. Raja Beruang berbicara dahulu. Meskipun aku tidak pernah mendengar tentang klan darah, tetapi umat manusia memiliki kemampuan yang lebih hebat dari kita. Jika dia datang ingin bekerja sama dengan kita, maka seharusnya kemampuan dari klan darah ini tidak lemah. Raja Beruang sendiri sebenarnya berbentuk seekor beruang iblis, kekuatannya sangat besar, bahkan jika dia berubah menjadi manusia, tingginya juga mencapai 3 meter, dengan berkepala botak, memberikan orang lain perasaan tertekan.
Umat manusia tidak pantas dipercayai. Raja Harimau Putih dengan nada dingin berkata, kita berbagai klan saat ribuan tahun lalu karena umat manusia, maka harus datang ke High Heaven. Beberapa tahun ini umat manusia juga tidak menekan klan hewan kuno. Bahkan jika kita dan umat manusia dapat menghabisi klan darah, tetapi setelah menghabisi klan darah, maka kita akan menjadi musuh kembali. Pemikiran umat manusia untuk menghabisi kita tidak akan menghilang, jika bukan karena Dia yang terhormat. Mungkin saja beberapa tahun ini kita juga tidak dapat mempertahankan High Heaven. Ucapan Raja Harimau Putih langsung menyentuh, bahkan beberapa raja klan hewan kuno juga terdiam. Mereka tahu bahwa ucapan Raja Harimau Putih adalah kenyataan. Dunia rahasia Kunlun sangatlah luas. Mereka klan hewan kuno sudah ditakdirkan untuk bermusuhan dengan umat manusia. Meskipun dapat bekerja sama dalam waktu dekat, di waktu selanjutnya pasti akan menjadi musuh lagi. Kalau begitu biarkan umat manusia dan klan darah berperang saja. Dan kita menyaksikan mereka saja, layaknya menyaksikan harimau yang sedang bertarung dari atas gunung. Raja Serigala Abu-Abu berkata dengan serius. Apakah umat manusia pantas disebut sebagai harimau? Apakah kamu ini sedang menghina kami klan harimau? Raja Harimau Putih merasa kesal, dan menatap Raja Serigala Putih. Ini hanya sebuah perumpamaan. Raja Serigala Abu-Abu berkata dengan tidak peduli. Serigala Abu-Abu, apakah kamu sedang ingin bertarung denganku? Sebuah energi yang kuat muncul dari tubuh Raja Harimau Putih. Raja Serigala Abu-Abu juga tidak ingin kalah, dia mengeluarkan energi yang sangat kuat. Adapun para pendekar lainnya tidak ada yang terkejut, bahkan tidak ada yang bermaksud untuk menghentikan mereka. Sebenarnya, klan Serigala Abu-Abu bukanlah klan hewan kuno dari dunia rahasia Kunlun, tetapi ribuan tahun lalu mereka berimigrasi dari negara sekuler ke High Heaven. Sebenarnya klan hewan kuno di dunia rahasia Kunlun dipimpin oleh klan harimau, tetapi ribuan tahun lalu, saat klan hewan kuno berperang dengan umat manusia, klan harimau terluka parah. Awalnya yang terdapat 3 hingga 4 malaikat, menjadi hanya tersisa 1 malaikat. Dan juga di saat Serigala Abu-Abu masuk ke dalam High Heaven, di dalam klan mereka terdapat 3 malaikat, sehingga klan mereka terus bermusuhan dengan klan Serigala Abu-Abu. Jika bukan karena mediator yang terhormat di Pulau Naga, mungkin klan mereka akan melakukan peperangan dengan klan Serigala Abu-Abu. Hingga beberapa ratus tahun setelahnya, Serigala Abu-Abu menggunakan aksi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak bermaksud buruk, sehingga klan lainnya perlahan menerimanya, tetapi hanya klan harimau yang terus menanggap klan Serigala Abu-Abu sebagai ancaman untuk posisinya sebagai raja dari antara ribuan hewan kuno lainnya. Dua klan tersebut tidak berhenti berselisih, mereka sering bertengkar, hanya saja tidak bertengkar hingga berskala besar, dan klan lainnya juga sudah terbiasa. Kekuatan antara Raja Serigala Abu-Abu dan Raja Harimau Putih sama. Beberapa tahun ini mereka juga sering bertarung, dan tidak membuahkan hasil apa-apa. Adapun tentang klan darah, aku tahu sedikit hal. Ada seorang orang tua dari 6 orang tersebut yang berbicara dengan pelan. Dia adalah seekor kura-kura suan tingkat surga yang berubah menjadi seorang manusia. Klan kura-kura memiliki umur yang panjang. Kura-kura suan adalah spesies yang langka. Kura-kura suan sudah hidup 2000 tahun lebih, mungkin kekuatannya tidak sekuat orang lain, tetapi beberapa rahasia zaman dahulu tidak ada yang tidak diketahui olehnya. Kakek kura-kura, sebenarnya dari mana klan darah berasal? Apakah tiba-tiba muncul begitu saja? Phoenix biru berubah menjadi seorang manusia dengan wajah serius, dia seorang wanita cantik yang tinggi. Wajahnya tertutup oleh cadar, sehingga tidak dapat melihat jelas wajahnya. Kakek kura-kura, mengapa tidak ada sama sekali catatan tentang klan darah di antara klan kita? Rubah berekor 9 berkata. Di belakang rubah ekor 9 terdapat 9 buah ekor yang sangat indah, 9 ekor tersebut seperti ekor merak. Sangat putih dan lembut, terlihat sangat cantik. Dia memiliki telinga rubah yang berbulu, kepalanya dipenuhi bulu berwarna putih seperti salju. Wajahnya terlihat sangat cantik dan menggoda,
Dadanya tertutup oleh potongan kulit binatang yang pas dan mengembung, kemudian melihat ke bawah perutnya yang kecil sangat padat. Kedua kakinya yang panjang terlihat. Terdapat lonceng kecil di kaki kanannya. Jika berjalan, suara lonceng akan mengikuti langkah kakinya. Saat melihat rubah ekor 9, bahkan seorang raja beruang, tatapannya terdapat kebodohan dan kenafsuan. Kalian masih muda, tentu saja tidak tahu masalah ini. Kakek kura-kura menghela nafas, kemudian dengan perlahan berkata, 2000 tahun lalu aku masih seorang hewan kuno dengan tingkat dewa, meskipun aku sudah mengaktifkan kemampuan kepintaranku, tetapi hal ini tetap tidak banyak yang aku ketahui. Mungkin pemimpin dari klan serigala abu-abu tersebut lebih mengetahuinya dariku. Aku hanya tahu, semakin berkurangnya energi di Blue Star, pasti terdapat hubungannya dengan klan darah, karena di saat itu terjadi peperangan besar. Tidak hanya ada pendekar umat manusia yang keluar, ada juga leluhur dari klan siluman kita yang keluar. Peperangan saat itu sangatlah kacau, bahkan pusat bumi juga hancur, sehingga mengakibatkan energi di Blue Star menipis.